Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sugeng Cahyadi, seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi di Malang. Kesibukan ya nyusun tugas akhir dan cukup aktif di komunitas daerah maupun komunitas nasional. Salah satu komunitas nasional. Mungkin Mbak Diana bisa spill dikit, Mbak Diana ini gimana gitu. Nanti kita ajak ngobrol dulu sambil nunggu Pak Dery. Oke, perkenalkan namaku Diana, bisa dipanggil Nana juga. Aku mahasiswa dari Universitas Palangkaraya, jurusan Teknik Informatika. Begitu. Ya, saya juga dari IT, dari informatika juga. Ya, salam kenal Pak Dery. Temannya Diana ya? Ya. Ini udah banyak yang hadir lumayan. Di sini ada yang mobile dev nih, yang antusias sama mobile. Masih banyak tahu kepo sama mobile dev tuh kayak gimana. Yang biasa jadi meme itu adalah Android Studio biasanya. Jadi panggangan. Ya, betul banget. Itu Rashid itu. Dia Flutter. Oh, Flutter masih bisa lah. Kalau udah yang native, udah dia pakai Android Studio, jadi panggangan. Jadi kita coba tanya-tanya seperti kerja atau gimana bisa jadi mobile dev yang keren gitu, yang bisa ya standing out lah, ibaratnya bisa orang bisa ngelihat kita sebagai as mobile dev gitu. Oke. Selamat datang untuk pemateri kita hari ini, Mas Dery. Halo, Mas. Bentar ya. Iya. Halo, bentar ya. Oke. Yuk semuanya, halo. Bisa dengar suara aku ya? Bisa. Ya, bisa. Bisa ya? Oke. Monggo. Kita udah nunggu nih Mas Dery. Mungkin sedikit perkenalan lagi ya. Tadi belum ada Mas Dery. Jadi perkenalkan Mas, saya Eko Sugeng Cahyadi, seorang mahasiswa tingkat akhir di jurusan informatika salah satu universitas di Malang. Kalau sibukan mungkin lagi aktif di komunitas sama ini tugas akhir dan
pengen memperdalam di bidang backend. Jadi pernah ikut program jadi tertarik di backend gitu. Itu sih kalau dari saya. Mungkin dari Mbak Diana. Mas Eko. Ya, ya dari saya Mas. Ya, perkenalkan nama saya Diana atau dipanggil Nana. Saya dari Universitas Palangkaraya. Kesibukan saya sedang mempelajari mobile development juga dan juga sambil menyiapin tugas akhir dan magang begitu. Oke. Kalau Mbak Nana. Ya. Berarti moderatornya ada 2 ya, Mas Eko sama Mbak Nana ya? Ya. Iya. Oke. Slow aja kita main. Ya. Untuk perkenalan, saya tahu Mas Dery yang share script. Boleh saya aja nggak apa-apa. Oh iya. Langsung share screen aja nih. Oh iya Mas. Oke. Bentar ya. Oke. Share screen. Iya, halo. Kenapa? Halo. Share screen. Sepertinya jaringannya ini dari sampai dari Mas Dery ya. Bandwidth-nya low gitu, kelihatan. Jaringan. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Karena jaringan. Ini sebuah obstacle besar kalau lagi webinar gitu. Ya, jaringannya kadang bermasalah. Ya, kita doakan acara hari ini lancar. Halo. Kelihatan? Oh, sudah. Dekatnya koneksi saya nggak terlalu bagus ya. Itu Iya. dimaafkan. Baik, Mas. Ini saya juga lagi di luar soalnya, jadi agak berisik, nggak apa-apa ya. Ini langsung aja. Gimana? Langsung aja? Ya, bisa. Oke. Sip. Oke, thank you buat Mbak Nana sama Mas Eko. Hari ini 10 Oktober ya, kita ngomongin how to become an Android developer. So kita santai aja ya sesinya ya, nggak terlalu formal banget kayak gitu, karena kita mau tahu gitu pet-petnya apa aja sih gitu kan selama saya jadi Android developer gitu kan. Oke, pertama ya kenalin dulu ya. Oke, kenalan dulu. Nama saya Deris Derajat, saya software engineer, mobile engineer. Saya juga Android enthusiast ya, jadi saya emang enthusiast banget di bidang Android.
Saya juga Google Certified as Android Developer ya, AAD ya. Jadi udah certified by Google. Kalau ngomongin background, saya lulusan dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Ya, saya software engineering jurusannya. Terus saya sekarang sebagai mobile engineer di Eratani. Eratani itu startup ya. Startup tentang apa namanya? Agrikultural. Kita menjembatani antara petani dan customer kayak gitu. Sekarang saya ada di Jakarta ya. Basically saya domisili di Jakarta gitu sekarang. Untuk teman-teman yang mau kepo-kepo gitu ya, misalkan mau proyekkan atau apa segala macam nih, bisa nih ada beberapa resource yang kalian bisa kunjungin ya, seperti GitHub saya ya sekarang ya, di GitHub github.com/derajat, atau mau kepoin Instagram pribadi silahkan. Saya juga sering nulis kadang-kadang ya, beberapa kali gitu, kalau lagi senggang aja bisa dikunjungin mediumnya, atau mau ngeliat secara profil penuh itu bisa di website saya sendiri, itu derajat.github.io. Jadi silakan aja kalau mau di screenshot monggo ya. Oke, jadi itu background saya ya. Jadi saya sebenarnya orang biasa aja gitu, nggak terlalu hebat-hebat banget ya. Nah, sekarang pertanyaan pertama gitu kan. Ini kan kita mau ngomongin gimana sih tips dan triknya biar jadi Android developer gitu kan. Pertanyaan yang pertama dulu gitu kan. Kenapa sih pengen jadi Android developer gitu kan? That's why gitu. Nah, sebelum mulai ke sana, jadi semua sebelum kita mulai ya, jadi silakan kalian bisa kalau mau nanya-nanya ya, silakan join ke sini di Slido ya, slido.com, kalian masukin kode ini. Jadi selama nanti sesi saya menjelaskan, kalian bisa langsung tanya gitu. Nanti biar di sesi pertanyaan kita langsung bisa lihat pertanyaan siapa aja kayak gitu ya. Jadi silakan diakses aja nggak apa-apa. Oke, di Slido ya. Silakan. Oke. Nah, kenapa sih kok saya bisa jadi Android developer? Nah, ceritanya tuh dari sini nih guys. Jadi aku mau cerita nih. Nih, ceritanya dari sini. Jadi berawal semuanya itu dari namanya kegiatan Indonesia Android Kejar. Siapa yang pernah nih dengar kegiatan ini? Jadi itu kegiatan apa ya? Istilahnya cikal bakalnya kegiatan-kegiatan Android yang ada di Indonesia. Kayak gitu loh. Sebelumnya tuh belum ada sama sekali kegiatan yang kayak sekarang banyak banget ya. Nanti aku jelasin juga apa aja sih kegiatan yang udah ada tentang Android gitu kan di Indonesia khususnya. Jadi awal mulai itu tahun 2017 itu ada acara namanya Indonesia Android Kejar. Jadi itu waktu itu dari pihak pemerintah Indonesia dan Google Indonesia itu mereka kerjasama gitu mau melahirkan 1.000 apa 10.000 gitu waktu itu ya, 10.000 developer Android di Indonesia gitu waktu itu ya. Dan saya waktu itu 2017 tuh belum masuk kuliah BTW, masih SMA waktu itu. 2017 tuh mau masuk kuliah gitu kan, tapi belum masuk. Jadi waktu masih SMA, saya pergi ke Jakarta waktu itu. Nih, saya pergi ke Jakarta waktu itu ya, sendirian, tanpa orang yang saya kenal waktu itu. Dan saya datang ke, apa namanya, bukan ya, Universitas Ahmad Jaya waktu itu. Nah, ini mentor saya ini sebelah kanan, namanya Mas Agung. Sampai sekarang masih kontak kan ya. Dia jadi back-end developer sekarang, jadi dia hijrah dari Android gitu kan. Entah kenapa. Nah, sekarang dia masih jadi mentorku gitu. Jadi kita sering ngobrol gitu. Awalnya dari sini gitu. Pertama kali waktu itu. Oh, ini dari STM Bina Insani waktu itu ya. Nah, ini tahun 2017 waktu itu Juni. Saya belum masuk kuliah waktu itu. Jadi dulu saya pertama kali belajar Android itu belajar fundamentalnya, bikin view-nya gitu kan. Gimana cara apa ya istilahnya nyambungin antara logika sama view kayak gitu. Jadi sesimpel itu waktu itu bikin aplikasi apa ya, counter gitu, aplikasi buat pemain basket kayak gitu. Simple banget waktu itu. Karena memang kita benar-benar nggak ada basic sama sekali di Android gitu, dan waktu itu masih pakai Eclipse kalau nggak salah, belum Android Studio. Android Studio itu belum terkenal banget waktu itu. Android Studio itu masih jadi barang mewah waktu itu ya. Jadi waktu itu masih pakai Eclipse, kita belajar Android ya, sesimpel itu gitu waktu itu. Nah dari sini saya nih, kalau kalian ini saya nih ya masih kecil banget, masih SMA waktu itu. Nah habis dari situ kita ada pertemuan ya. Oh ya, habis ini jadi fasilitator dulu saya nih. Jadi habis belajar, saya jadi fasilitator waktu itu. Nah ini kelasnya beginner, cuman bikin user interface sama basic user input kayak gitu. Jadi ngehandling event yang ada dari user ya gitu, sesimpel itu. Nah karena kepo gitu kan tentang belajar Android, akhirnya setelah selesai pulang dari Jakarta, saya ngajarin gitu. Karena saya kuliah di Purwokerto,
Jadi saya ngajarin orang-orang yang ada di Purwokerto buat belajar Android waktu itu. Jadi langsung jadi fasilitator setelah ikut apa namanya, ikut kelasnya gitu kan. Terus akhirnya ikut lomba waktu itu. Ini masih jadi mahasiswa semester pertama ya. Jadi walaupun lomba ini lomba Internet of Things ya, nggak ada nyambung-nyambungnya sama Android, tapi karena kita bikin Android gitu ya. Jadi saya yang buatin Androidnya waktu itu. Ini masih semester 1. Ya. Nah, sekarang topiknya gitu kan. Ini yang ngomong enaknya dulu ya. Developer tuh banyak ini ya, banyak kegiatannya ya. Banyak banget. Ini contohnya tahun 2019 waktu itu ada BDD, ini dari Backcraft ya. Jadi BDD Purwokerto dari Backcraft, ya banyak banget lah event-eventnya, dan yang jadi sasaran tuh ketika saya jadi pesertanya itu biasanya tuh swag ini ya, dapat banyak banget. Antara dapat buku, dapat topi, dapat apa segala macam, banyak banget itu kan. Di luar dari materinya yang memang keren banget gitu kan. Dan ini jadi satu apa ya istilahnya semangat sendiri gitu kan, apalagi kalau ada makanan gratis gitu biasanya paling depan gitu kalau ada acara kayak ginian. Nah sekarang kan kalau eventnya ini sebenarnya kalau event kayak gini adanya offline pasti ada makanan gratis gitu. Oke. Nah pernah juga ikut waktu itu ada gerakan startup ya, gerakan startup ini dari pemerintah juga. Kegiatannya waktu itu di Semarang tahun 2019. Jadi saya ini bersama co-foundernya Lindungi Hutan. Kalian kalau tahu startup Lindungi Hutan itu base-nya di Semarang. Nah, waktu itu saya juga benchmark ke sana ke startup Lindungi Hutan. Kita belajar gimana caranya sih untuk apa ya istilahnya bisnis yang non profit aslinya gitu. Susah banget gitu kan nemuin bisnis yang bisa bergerak di bidang lingkungan gitu, environment kayak gitu. Tapi itu bisa gitu bisnis di sana tuh. Nah itu saya juga belajar waktu itu di sana. Nah terus ada lagi acara BDC ini Backcraft Developer Conference waktu itu di Bandung tahun 2019. Ini kalau kalian tahu ini tuh Mas Sidik ya. Mas Sidik itu co-foundernya ini NBS ya, Nusantara Beta Studio. Itu salah satu apa ya istilahnya software house paling keren ya menurut aku ya. Dan dia tuh Google Developer Expert BTW ya. Si Mas Sidik ini Google Developer Expert di bidang Android. Jadi dia tuh udah melanglang buana lah tentang Android itu udah expert banget ya. Dia tiap tahun ke apa namanya ke California buat ngedatengin acara Developer Summit Android gitu tiap tahun. BTW Developer Summit nanti tanggal 28 ya, bisa dicatat ya. Eventnya ada tuh. Nah, ini waktu itu di Bandung. Jadi eventnya banyak banget ya gitu. 2019 ada DevFest waktu itu. Google DevFest itu acara tahunannya atau ekstensi dari Google I.O. itu ada di Jakarta waktu itu. Jadi ya jalan-jalan gitu kalau enak jadi developer Android ya. Jadi kita bicarain tentang teknologi baru waktu itu ada Jetpack Compose ya. Terus karena pandemi juga waktu itu ada event juga. Ini event Kotlin ya, Kotlin 1.4. Sekarang Kotlin udah versi 2. Udah banyak banget yang berubah. Ini pertama kali dikenalin tentang Kotlin multiplatform waktu itu. Jadi Kotlin itu biasanya nanti bukan ke Android tapi ke iOS kayak gitu. Jadi eventnya banyak banget gitu. Jadi Android developer ini juga waktu itu Google I.O. 2021. Ini lucu ya Google I.O.-nya eventnya bisa jadi apa namanya kayak main game gitu waktu itu, seru banget ya. Jadi kita bisa bikin karakter, kita main muter-muter ketemu sama orang-orang di seluruh dunia gitu kan di satu server, wah keren banget waktu itu. Terus, nah kan banyak banget ya event-event developer gitu. Nah itu bisa jadi motivasi sendiri sih ketika kita jadi Android developer gitu kan. Terus kalau tipsnya ya dari aku sih ya, ketika pengen jadi Android developer tuh coba untuk apa ya istilahnya ngulik terus gitu. Jadi jangan sampai berpuas diri di satu titik kayak gitu. Misalkan saya sekarang gitu kan itu jangan sampai apa ya istilahnya stop di kemampuan sekarang tapi harus improve terus karena Android itu kalau kalian tahu ya Android itu dia tuh terus berkembang ya setiap bulan, setiap tahun itu pasti ada yang baru. Jadi jangan sampai ketinggalan gitu dan harus terus belajar gitu ya. So, gimana cara pertama kali buat mulainya ya untuk Android developer sendiri ya? Nah, jadi kalian ketika pengen belajar jadi Android developer, pertama tentuin dulu. Karena di Android native itu bahasanya ada 2 ya. Bisa Kotlin, bisa Java. Tapi saya benar-benar ngerekomendasiin kalian pakai Kotlin gitu ya. Ini recommended ya. Ada tulisan untuk recommended gitu. Jadi memang kalian tuh harus coba ke Kotlin. Tapi basically kalau misalkan kalian pakai Java pun nggak masalah karena banyak perusahaan juga masih pakai Java ya. Belum migrasi banget ke Kotlin gitu. Karena biasanya Java itu mereka dipakai juga di back end-nya gitu yang bisa pakai Spring gitu kan. Juga
terpakai gitu. Jadi masih oke lah, nggak masalah kayak gitu. Karena Java juga bagus gitu. Tapi Kotlin lebih bagus lagi gitu kan untuk developer Android ya, developer Android gitu. Soalnya banyak gitu buat developer Android selain yang native ya. Kayak misalkan ada React, itu React juga bisa develop buat Android juga, Flutter, terus ada Xamarin, ada Ionic, banyak banget ya kan. Tapi I most recommended if you want to create some Android apps ya, pakainya Kotlin. Gitu. Karena Kotlin ini bahasa yang direkomendasikan oleh Google tahun 2018 waktu itu di Google I/O 2018. Google itu benar-benar ngerekomendasiin bahwa ketika kita nge-development Android itu pakai Kotlin kayak gitu. Ini ceritanya panjang banget sebenarnya. Kenapa kok Google dari Java dulunya kan buat nge-development Android kan dari Java ya, dari zaman Eclipse tuh udah Java gitu kan. Terus tiba-tiba pindah ke Kotlin itu sebenarnya ceritanya panjang banget ya. Ini karena masalah lisensi juga waktu itu. Nah, kenapa kok Kotlin gitu kan? Kotlin tuh udah keren banget sekarang ya. Sekarang udah bisa multi platform BTW ya. Jadi ketika kalian nulis Kotlin ya, nulis mobile di Kotlin, terus kalian bisa pakai share modul, modulnya bisa dipakai juga di iOS. Kayak gitu. Jadi mirip Flutter tapi native. Bayangin. Dia native gitu ya, tapi bisa multi platform gitu. Gila banget kan? Itu Kotlin, ya kan? Sekarang Kotlin juga bisa server side. Jadi back end-nya Kotlin itu udah ada, namanya itu Ketor ya. Ketor kalau kalian tahu. Itu kalau kalian mau nulis back end pakai Kotlin itu bisa. Terus juga bisa jadi web front end juga ya. Jadi Kotlin sekarang ngembangin ada 3 sisi gitu, dari segi mobile-nya ya, dari segi mobile, servernya, terus dari segi webnya, bahkan ke depan Kotlin itu bakal jadi bahasa yang kayak Python. Jadi bisa buat data analisis sama machine learning juga. Itu gila banget sih. Jadi potensinya di Kotlin tuh gede banget gitu. Jadi kalian coba sedikit-sedikit belajar Kotlin kalau misalkan pengen lancar di Android-nya. Nah, terus aku rekomendasiin juga kalau buat belajar ya, itu silakan bisa kunjungi di coding. Ini aku bukan nge-endorse ya. Aku bukan orang di coding, tapi mostly di coding itu dia kan partnernya dari Google Developer ya. Jadi materi-materi yang ada di coding itu biasanya update banget ya. Jadi kalau mau belajar Kotlin itu bisa banget gitu. Atau kalau kalian misalkan pengen belajarnya nggak dari decoding, bisa di sini ya, bisa di kotlinlang.org. Jadi di kotlinlang.org ini jadi apa ya, istilahnya dokumentasi aslinya dari Kotlin gitu. Kalian bisa belajar, ada dokumentasinya, ada tutorialnya gitu kan, ada playgroundnya juga, jadi kalian bisa langsung ngetik Kotlin di situ. Terus, nah ketika kalian udah belajar bahasanya, ya step selanjutnya coba kalian bikin aplikasi yang benar-benar sederhana banget kayak gitu kan. Nah, gimana caranya gitu kan? Ini banyak banget di sini ya, di apa namanya websitenya si Androidnya, Android developer-nya, di developer.android.com itu banyak banget dari referensi, tutorial, sampel aplikasinya itu ada. Silakan kalian bisa cek di sana, itu keren banget. Dan di sini juga ada ya, buat belajar Kotlin juga ada. Jadi basic Android di Kotlin, jadi pakai Kotlin itu seperti apa itu ada. Jadi kalian bisa start juga course-nya di sana ya. Nih, linknya ada di sini, silahkan. Kalau mau kalian mencoba ya. Nah ini juga aku rekomendasiin sih. Tapi ya walaupun bahasanya bahasa Inggris ya, ya ada lah tool kan kayak Google Translate kan bisa lah kalian belajar gitu. Jadi bahasa tuh jangan sampai jadi barrier gitu untuk belajar Android gitu. Tapi basically kalian harus juga belajar bisa bahasa Inggris karena semua dokumentasi yang ada di apa ya, codingan lah apapun ya, bahasa apapun, platform apapun bisa pakai bahasa Inggris gitu. Jadi jangan terlalu takut sama bahasa Inggris gitu ya. Terus apa lagi ya, dari Code Labs juga kalian bisa belajar dari Code Labs. Di sini di Android itu Code Labs-nya banyak, disilakan bisa diakses juga. Nggak hanya Android, machine learning ada, Firebase ada, web ada di Code Labs ini. Jadi kalian bisa nge-explore bener-bener ya tentang Code Labs ini. Jadi ini udah disediain sama Google Developer-nya. Jadi apa ya istilahnya tuh, Google ngewadahin buat belajar yang dasar-dasar gitu. Ketika udah dasar, udah bisa, pasti kesananya tuh lebih mudah. Nah, ini juga start banget ya buat kalian kalau misalkan pengen belajar juga di coding ada gitu kan, buat belajar aplikasi Android yang sederhana banget. Tapi ini apa ya, cuman simple banget, cuman sampai bikin recycle view gitu. Itu ya nggak terlalu direkomendasiin sih, tapi kalian bisa cobain ketika buat pertama kali. Nah, di Android ya sekarang nih
karena aku udah bilang di awal gitu kan, Android itu mostly dia berkembang terus ya, dan apa ya, setiap bulan setiap tahun itu pasti ada teknologi baru. Dan ini yang paling keren menurut aku ya, Jetpack Compose. Kalau kalian pernah pakai Swift UI atau pernah nge-develop iOS, itu pasti tahu Swift UI gitu kan. Nah, Jetpack Compose ini mirip dengan Swift UI. Jadi kita nggak perlu lagi nulis atau bikin UI Android pakai XML lagi. Jadi XML nggak bakal kepake nanti ya. Beberapa tahun lagi lah, itu nggak bakal kepake. Mostly semuanya pakai Jetpack Compose karena dari segi performance ya, scalability, terus dari segi apa ya, dia animationnya juga bagus gitu kan. Dari segi apalagi ya, reusable dia. Jadi si komponen A, B, C-nya tuh bisa dipakai kecil-kecil gitu. Jadi bisa dipisahin kecil-kecil. Terus kita bikin komponen yang gede. Terus kita bisa masukin komponennya gitu. Nah itu bisa di custom banget benar-benar. Jadi lebih simple, lebih efisien juga waktunya gitu. Jadi nggak perlu bikin banyak layout. Kita bisa reuse layoutnya di Jetpack Compose. Dan Jetpack Compose juga kerennya tuh dia langsung terhubung dengan logik kayak view model dan apa lain-lainnya tuh bisa lebih simple gitu. Nah, jadi development Android itu bakal lebih cepat nanti ketika udah pakai Jetpack Compose. Nah, ini ya keunggulan lainnya ya kayak less code gitu kan. Terus lebih cepat gitu, powerful gitu kan. Ini Jetpack Compose nih, ini apa ya istilahnya, spoiler lah ya buat yang pengen belajar Android. Nanti coba kita explore ya. Nah, udah mulai pusing ya. Kok banyak banget gitu. Perasaan kok pusing banget bikin Android gitu aja kok banyak banget gitu kan. Oke, nggak masalah kok. Ketika kalian pengen tahu tentang semua ya, nggak hanya Android ya, juga pusing. Bahkan saya sendiri kalau kalian boleh jujur ya, aku nggak bisa bikin web. Aku nggak bisa bikin web PTW. Ya, jadi kadang kita tuh harus nemuin passion kita dulu gitu di mana buat development ya, nggak hanya di Android gitu. Jadi kalau bisa kalian, kalau yang masih nyari-nyari nih ya tipsnya ya, kalau yang masih nyari-nyari nggak apa-apa, diekspor aja semuanya gitu kan. Mau itu web, mau itu apa namanya mobile, mau itu iOS gitu, mau itu Android, mau itu data engineer, mau itu AI gitu kan. Coba aja semuanya. Nanti coba kalian tentuin gitu yang mana yang benar-benar pas sama kalian gitu kan. Dari situ. Nah, Android juga pusing gitu kan, banyak banget. Nah, tipsnya gini, kalau dari aku sendiri ya, optimize your resource, terus maximize your opportunity, manage your time ya. Ketika pengen belajar itu harus benar-benar manage, karena masalah terbesar biasanya di waktu gitu. Kok cepet banget, kok lama banget gitu. Bikin bete gitu kan. Kok lama, apa misalnya course-nya panjang banget gitu kan, nggak simple gitu kan. Nah, terus yang ketiga, yang terakhir ya, itu connect with community. Nah, kayak sekarang. Nah, biasanya nih ya, masalah pertama kalau orang mau ngoding Android, itu Android Studio tuh berat banget mas ya. Iya tahu Android Studio tuh berat banget ya, bahkan bisa goreng sate kalian di situ ya, bisa bakar sate di laptop ketika buka Android Studio gitu kan. It's okay gitu kan. Nah kalau kalian yang masih pakai Windows ya, atau yang laptopnya kentang lah ini, ya kita bilang kentang aja gitu kan, karena kentang ya banyak gitu. Nah kalian coba migrasi dari Windows ketika kalian pengen benar-benar fokus development Android ya. Coba pindah dari Windows ya ke Ubuntu atau Linux kayak gitu. Karena di Linux bakal lebih ringan buat ngoding Android, serius. Gitu. Terus jangan lupa pindah juga tuh SSD-nya ya, hard disk-nya ya. Dari yang masih hard disk yang pakai disk piringan, coba pindah ke SSD kayak gitu kan. Beli SSD murah kok. Kalian bisa invest 500.000 atau 700.000 buat beli SSD gitu. Kan yang 125 giga aja cukup kok. Jadi dari situ ya. Jadi pertama tuh coba optimize dulu, jadi nggak harus laptopnya bagus kayak gitu kan buat mulai ngoding Android kayak gitu ya. Jadi pertama optimize dulu nih resource-nya yang ada dipakai kayak gitu. Jangan sampai ngeluh dulu, aduh laptop aku Windows kentang nggak bisa gitu kan, buka Android Studio aja sejam gitu kan, wah itu udah malas banget ya kan. Nah coba ini tips dari aku ya, kalian pindah dari Windows nih ke Ubuntu gitu ketika pengen belajar ya. Kalau ada uang ya silakan ya, kalian bisa beli laptop yang lebih bagus kayak gitu buat belajar Android. Karena emang ketika kita pengen sesuatu hal yang besar ya, kita harus juga invest hal yang besar juga gitu. Jadi jangan sampai apa ya, nggak ada lah orang yang pengen hasil besar tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Itu bohong gitu kan.
Terus maximize your opportunity gitu kan. Sekarang tuh banyak banget beasiswa dari pemerintah ataupun dari pihak yang lainnya buat ngadain belajar Android ya. Nah, contoh pertama ada Bangkit ya. Bangkit itu dari Google ya. Jadi dari Google, Traveloka, Gojek, Tokopedia gitu, sama pemerintah Kominfo waktu itu bikin acara Bangkit. Ini acara Bangkit itu tiap tahun ya, kalian bisa ngikutin. Jadi dia banyak banget pad-nya, ada Android, ada AI, ya ada machine learning, sama back-end gitu kan waktu itu. Jadi ada dua, front end sama back-end. Terus ada ID Cam juga. ID Cam ini biasanya per batch ya. Ini banyak banget juga, nggak hanya Android. Ada front end, ada iOS, ada machine learning juga. Jadi ini coba kalian kepo-kepoin aja ya kegiatan-kegiatannya mereka nih, di follow aja Instagramnya gitu kan. Kalian bisa tuh kalau misalkan ada info bisa ikutan secara gratis, karena kalau di coding itu ya kita ikut kelas tapi bayar gitu, mahal kan. Nah, makanya biar nggak bayar, tipsnya kalian coba ikutin kayak gini ya. Jadi maksimalin. Tadi ada lagi nih ketiga, BDD. Jadi Backcraft Developer Day itu biasanya per tahun juga, setiap tahun setiap batch ada. Jadi silakan ditunggu aja di nanti gitu. Terus kemarin ini Digitalent ya. Ini baru mulai sih, udah lewat sih, nggak apa-apa. Tapi ini udah mulai. Jadi ini tuh belajar Android juga buat yang profesional ya. Ini kebetulan saya juga jadi fasilitator di sini di developer Pro A ini di Digitalent. Jadi kalian kalau bisa tuh maksimalin di acara-acara kayak gini. Jadi acara-acara bootcamp yang gratisan tapi value-nya ada kayak gitu. Nah, ini dimaksimalin gitu untuk belajar. Terus yang selanjutnya ada juga acara Hacktoberfest ya. Ini lagi berlangsung guys, Hacktoberfest ya. Lumayan, ini kalian bisa interaksi ya, open source dengan teman-teman developer seluruh dunia. Nanti kalian ketika bisa pull request 5 kali dan disetujuin oleh pihak Hacktoberfest, dapat kaos sama stiker. Kan lumayan ya. Ini juga bisa diikutin. Terus ada lagi nggak sih? Ada lagi harusnya. Nah, ini manage your time ya. Yang paling penting itu manage your time ketika kalian belajar Android atau belajar apapun, itu pasti masalahnya tuh di waktu gitu. Ya, itu kayak common mistake banget gitu, atau common problem banget gitu buat orang-orang yang pengen belajar Android kayak gitu ya. Jadi tipsnya kalau aku sih ya, misalkan pengen belajar nih, disisain waktu-waktunya itu kayak gini. Contoh ya, aku biasa setiap belajar Android atau apapun itu bisa malam habis isya kayak gitu ya. Habis isya saya belajar dari jam 7 sampai jam 9 kayak gitu kan. Tapi belajarnya itu nggak tiap hari kayak gitu. Entah itu loncat-loncat, misalkan hari Senin nanti ya hari Minggu gitu kan, Seninnya enggak. Jadi hari Selasa lagi belajar lagi atau apa segala macam itu kalian bisa atur di ya banyak lah ya toolsnya lah ya. Itu bisa kalian jadwalin gitu kan kalau kalian pengen belajar. Kalau kalian pengen belajar ini kan setiap hari ya berarti harus tentuin gitu waktu yang cocok buat kalian belajar ngoding itu kapan gitu kan. Apalagi mahasiswa ya, mahasiswa kan tugasnya banyak banget ya. Itu jadi kalian harus tahu tuh kapan waktu yang tepat buat kalian. Dan tipsnya tuh jangan lama-lama kita belajar tuh kalau kalian memang masih pemula ya. Belajar aja sejam dulu setiap hari atau enggak 2 jam setiap hari. Ngeluangin sejam 2 jam itu kayaknya bentar banget deh kalau kata aku ya. Aku bahkan kalau belajar Android seharian gitu. Kalau mau belajar sesuatu yang baru itu bahkan seharian gitu kan. Lupa makan, lupa apa gitu. Tapi jangan ditiru. Nah, tapi kalau menurut aku yang belajar yang baik itu rutin. Jadi dia terjadwal, rutin, ini jadi kebiasaan gitu. Itu yang penting gitu ya. Terus connect with community. Sekarang kayak ada di komunitasnya orang Kalimantan ya kan. Ini kalau orang Kalimantan kan ya komunitasnya. Nah, itu banyak nih komunitas-komunitas Android atau komunitas teknologi yang bisa mengadain kalian gitu buat acara-acara sharing lah atau workshop lah. Nah, contohnya yang paling umum lah ya di Indonesia itu ada namanya GDG atau Developer Student Cup gitu atau Google Developer Group gitu. Biasanya mereka tuh tiap sebulan sekali atau enggak berapa minggu sekali itu pasti ada acara gitu ngomongin tentang teknologi terbaru di bidangnya gitu masing-masing gitu kan. Itu biasanya ada gitu. Kalau di Jakarta biasanya kita ke Tokopedia Tower gitu kan. Jadi ke sana kan, di sana ada space-nya gede gitu. Kita ya nongkrong di sana lah gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol tentang yang baru apa di teknologi gitu kan. Terus bisa nge-optimize kayak gimana ya gitu. Nah, ini kalian bisa ikut
di developer student club gitu. Kalau di mahasiswa ya, kalau student club di mahasiswa di Univ ya. Kalau GDG itu di daerah biasanya. Jadi misalkan GDG Jakarta, GDG Bogor, GDG Bandung gitu kan, GDG Purwokerto. Kalau developer student club itu biasanya ada di universitas, misalkan di UB gitu, Universitas Brawijaya gitu kan, DSC UB kayak gitu biasanya, atau enggak DSC UI kayak gitu kan, Universitas Indonesia. Jadi itu kalau apa namanya developer student club itu kampus, kalau GDG itu di kota biasanya. Nah ini contoh kegiatannya kita ya, kalau di Android ya, belajar tiap minggu lah istilahnya. Kita belajar tentang Android atau yang lainnya. Itu biasanya kita di lab loh, kalau di kampusnya saya ya. Nah, terus nanti ketika kalian udah jadi Android developer ya, jangan lupa ikut sertifikasinya ya. Jadi di Android itu sertifikasi namanya AAD ya, Associate Android Developer. Nah, waktu itu saya karena ikut Bangkit ya. Jadi Bangkit itu beberapa bulan yang lalu saya ikut Bangkit, saya ikut karena lolos sampai tahap selanjutnya, pada tahap akhir ya, terus dapat beasiswa buat sertifikasi AAD. Ini sertifikasi BTW mahal loh, lumayan ya, bukan mahal sih, lumayan ya, 3 juta sekali ambil. Sekali ngambil 3 juta, kalau misalkan gagal ya udah ulang lagi, biar lagi 3 juta gitu kan. Lumayan ya. Tapi ini validnya lumayan nih, lama 3 tahun. Jadi ketika kalian udah certified di AAD, itu ngelamar ke perusahaan-perusahaan tuh gampang banget gitu. Oh ya udah AAD gitu kan, berarti kemampuannya tuh udah di apa ya, udah diakuin oleh Google gitu, bahwa saya tuh bisa ngedevelop Android kayak gitu ya. Nah ini juga penting. Terus ada lagi ya. Oh ini proyek-proyek saya ya. Ini proyek tangkap reptil, waktu itu aplikasinya sampai dibawa ikut seminar internasional. Waktu itu saya keliling Indonesia gara-gara aplikasi ini. Terus ini aplikasi kerja buat freelancer yang juara 3 di apa namanya Krenova itu apa ya istilahnya, kejuaraannya pemerintah daerah Kabupaten Jawa Tengah waktu itu. Terus ini Mitra Tani ini magang saya ya, jadi bikin cikal bakalnya startupnya Telkom ya, Agri itu dari sini. Ini aplikasi buat apa istilahnya, dia tuh dokter hewan, jadi buat konsultasi kesehatan hewan gitu. Ini waktu awal-awal COVID ya, ini aplikasi Gabung Siaga, jadi buat nge-tracking waktu itu. Terus ini aplikasi sidak, ya banyak lah ya. Ini aplikasi buat ngetahuin informasi daging sapi di Kebumen. Sherina nih aplikasi pencegahan bunuh diri, ini juga aplikasinya lolos seminar internasional juga, si Sherina. Ini aplikasi Pet Paradise itu aplikasi adopsi hewannya. Ini aplikasi buat skripsi ya, skripsi aku pakai ini. Ini aplikasi berita kesehatan, ini dipakai oleh orang perawat di Jakarta waktu itu klien saya waktu itu, teman sih. Nah ini project di Bangkit waktu itu. Jadi di Bangkit itu outputnya banyak banget ya. Saya dapat jaket juga, dapat kaos juga gitu kan, dapat pouch. Jadi waktu itu bikin aplikasi sentiment analysis ya. Jadi dari Twitter kita ngetahuin gitu sentiment analysis, tapi real time gitu, real time, datanya real time. Karena kita nge-fetch-nya dari Twitter. Gitu. Terus ini teman isolasi itu project buat ya ngetahuin orang-orang biasa yang sakit COVID gitu, terus bisa self isolation. Project yang kayak gini ini sama teman sih projectnya. Nah kalian kalau mau kenal sama aku ya, ini GitHub saya. Kalau mau kepoin ya, ini GitHub-nya. Kepo silakan, bisa di follow. Kalau misalkan future more kita bisa projectan bareng kayak gitu kan, ini bisa banget ya. Silakan. Oke, ini satu quotes dari aku ya, biar nggak lama-lama nih. Jadi kalau belajar tuh nggak bisa instan ya. Mie instan aja harus direbus dulu buat dimakan gitu kan. Jadi yang penting itu kalian harus percaya sama proses gitu kan. Kalian harus benar-benar fokus ya, maksimalin resource gitu kan. Dan yang paling penting tadi, make it rutin gitu dan sustainable. Jadi ketika pengen belajar itu jangan sampai putus-putus di tengah, tapi pelan-pelan aja asal kelakon gitu. Kalau kata orang Jawa mah alon-alon asal kelakon gitu. Jadi pelan-pelan asal jalan gitu. Jadi nggak usah terlalu terburu-buru, karena memang ketika pertama kali belajar itu biasanya susahnya minta ampun gitu. Oke, sudah ya. Udah selesai ternyata.
Oke, coba kita lihat di sini ya. Yang udah pertanyaan berapa orang ya? Bentar. Di slide itu. Udah bisa nanya-nanya belum ya? Harusnya sih udah ya. Oh iya, nih udah ada pertanyaan nih. Gimana nih? Moderator balik lagi ya, silakan. Ya. Silakan. Monggo dilanjutin, kita banyakin ngobrol aja ya. Oh iya. Ya mungkin dari teman-teman ada yang pengen nanya bisa langsung raise hand atau nanya di Slido sebagai anonim atau langsung aja di sini biar bisa Ngobrol catch up. aja. Ya, bisa catch up sama Mas Dery gitu kan. Gitu. Silakan. Kalau ada yang masih bingung buat learning pad-nya apa gitu. Bisa Oh nanya. ya, bisa. Biasanya kan mungkin yang awal-awal pengen jadi Superman, pengen semuanya gitu. Nih, pertanyaan yang ada dulu aja deh. Menurut kakak, jika baru belajar apakah perlu belajar XML untuk dasar atau langsung kita? Saya sendiri sih rekomendasinya pakai XML dulu ya, karena dasar banget XML gitu. Jetpack Comos tuh masih baru banget, baru beberapa bulan yang lalu ini stable gitu. Jadi baru stable itu baru bentar banget, baru beberapa bulan gitu, baru 3 bulan yang lalu kalau kita stable. Jadi belum bisa dipastikan benar-benar kuat gitu, karena butuh resource yang gede juga kan buat Jetpack Compose kayak gitu. Jadi ya awal-awal pakai XML aja nggak apa-apa. Saya juga masih pakai XML kok. Terus suka duka menjadi mobile developer. Apa ya suka dukanya ya? Sukanya tuh bedanya mobile ya sama web ya. Kalau ini maaf ya, yang di sini ada web developer. Jadi kalau di Android developer atau mobile developer, kita tuh update fitur tuh bisa cepat. Jadi banyak fitur yang update terus tiap bulan, tiap minggu, bahkan ya tiap tahun gitu. Pasti ada satu fitur baru atau enggak komponen baru yang kita bisa cobain gitu. Jadi kayak ada yang baru lagi. Jadi buat nyobainnya tuh enak gitu. Jadi nggak monoton gitu. Aku nggak tahu ya kalau yang web ya, kayak misalkan Laravel gitu kan, Laravel developer gitu. Mereka rilisnya per berapa tahun sih gitu kan. Sekarang aja Laravel kan udah lama ya, tapi sekarang masih versi 8 gitu kan. Berarti kan update-nya tuh lama gitu. Fitur yang barunya tuh lama gitu kan. Nah, kalau Android tuh ya yang setahu aku ya itu cepet banget gitu. Ada yang baru gitu, komponennya ada yang baru. Jadi enak aja gitu buat belajar gitu kan. Dukanya sih ya tadi kalau kita udah pusing tuh, kalau udah stuck tuh ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena Android itu lumayan susah ya. Apalagi kalau misalkan laptopnya gitu kan, laptopnya nggak support gitu kan, yang masih kentang, lama banget gitu kan, nungguin nge-build aplikasi aja tuh lama banget gitu. Itu udah bikin malas sih waktu itu. Itu aja sih. Sukanya kerjaannya banyak ya, jadi lowongan kerjanya banyak banget. Android developer tuh. Android developer lowongan kerjanya banyak banget. Oke, ternyata di di Q&A-nya Slido juga ada sih sebenarnya Mas. Jadi dari Fajri Rizky dia nanya untuk development menggunakan Jetpack Compose itu ya ini, yang ini. Oh iya, ini ya. Iya, bisa pakai MVVM nggak? Gitu. Oke. Oh iya, banyak nih. Jadi kalau di Jetpack Compose bisa pakai MVVM nggak? Bisa. Jadi basically Jetpack Compose tuh ngemaksimalin MVVM malah. Ngemaksimalin MVVM. Jadi kalau kita dulu ya belajar MVVM tuh, kenapa kok ada MVVM gitu? Kalau kalian tahu ya, dulu MVVM dipakai itu karena UI-nya di Android sama logik dan modelnya di Android itu terpisah gitu loh. Jadi mereka tuh nyambungin susah gitu kan. Sebelum ada view model.
ya kan? Sebelum ada view model ya, kita bicara nggak ada view model dulu. Itu susah banget gitu kan. Ketika dulu pakai controller lah, dan waktu itu Java kan nggak ada gitu view model. View model di Java tuh ada ketika tahun 2019 waktu itu, karena itu juga udah ada Kotlin gitu kan. Jadi Java juga ngetimpalin gitu atau pakai juga gitu waktu itu. Nah, karena alasan itulah dibentuklah Jetpack Compose. Di Jetpack Compose, logik sama UI itu bisa gabung, BTW. Logik sama UI itu bisa gabung gitu loh. Beda waktu pakai XML gitu. Karena ketika pakai XML kita kan pakainya ID ya, buat nge-reference objeknya gitu kan, pakai ID. Baru deh nanti ID diapain nih gitu logiknya. Tapi ketika kita pakai Jetpack Compose, si data dari view model itu bisa langsung di-refer ke objeknya gitu. Jadi lebih simpel banget gitu kan. Lebih less code lah. Enaknya di situ. Makanya Jetpack Compose tuh malah memaksimalkan MVVM itu. Bukan malah ngejauhin, tapi mengeratkan lagi gitu MVVM. Keren pertanyaannya. Apalagi nih? Apa yang mana sih tadi? Apa dulu nih? Channel YouTube atau web belajar mobile? Apa ya? Saya nggak pernah ngeliat dari YouTube sih, atau nggak web ya. Kalau web tadi paling dari dokumentasi langsung sih. Kalau nggak searching langsung di Stack Overflow sih. Karena saya kalau belajar dari YouTube itu lama beneran. Karena ketika kita belajar dari YouTube ya, aku nggak saranin sih. Ketika kita belajar dari YouTube tuh biasanya dia belajar itu by test case gitu. Jadi kita bikin aplikasi e-commerce kayak gitu kan. Bukan dasar-dasarnya gitu untuk belajar cara ngebuat aplikasi yang serupa gitu kan. Jadi apa yang kalian dapetin di YouTube itu menurut aku eh, nggak bagus gitu, karena dia nggak sesuai dengan pet-nya gitu. Pet belajar Android itu nggak sesuai gitu. Makanya aku nggak terlalu saran pakai belajar di YouTube ya, walaupun resource-nya banyak gitu kan di YouTube itu. Kalau web it's okay gitu kan, kalian bisa dapat dari dokumentasi langsungnya gitu kan, dari Kotlin atau enggak dari Google tadi, dari kode lab di Google, itu kalian bisa pakai gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah bahasa Inggris sedikit gitu. Atau misalnya kalian pengen bayar ya, kalau kalian ada resource-nya, ada uangnya, bisa tuh ikut di decoding gitu kan. Di decoding tuh belajarnya enak banget beneran. Jadi udah komplit banget lah kan. Kalau kalian pengen belajar Android, di decoding tuh keren, udah enak banget. Apalagi bisa nggak tahu siapa nih dari sini nih ya. Apa yang membuat kakak suka dengan development Android application? Terus apa yang membuat konsisten di hal tersebut? Apa ya? Kalau di development aplikasi Android ya saya konsisten di Android terus ya, di Android terus. Tapi sekarang udah lagi nyobain ke iOS ya, karena Kotlin sekarang udah multi-platform. Jadi saya juga nyobain iOS sekarang ya. Kenapa kok bisa suka? Uh, Mungkin pertanyaan suka itu nggak harus tanpa itu ya, tanpa alasan gitu. Karena saya dari 2017 itu udah kenal Android pertama kali gitu kan. Dan itu susah banget Android itu ya kalau kalian belajar. Dan saya itu waktu itu laptopnya masih laptop kentang, laptop yang RAM-nya cuma 4 waktu itu, RAM-nya cuma 4, terus pakainya HDD gitu kan. Tapi ketika saya ngedevelopin Android gitu atau bikin aplikasi gitu ya, ketika selesai dan aplikasinya jadi nggak ada error, itu senangnya minta ampun. Jadi saya tunjukin ke orang tua, ke teman-teman dekat gitu, karena yang bisa Android itu dikit gitu kan. Gue bisa bikin aplikasi nih, gue lihat gak, lo mau lihat gak, coba. Walaupun aplikasi itu sesimpel aplikasi yang buat ngitung sesuatu atau bikin kalkulator gitu kan, nampilin gambar, bikin list gitu kan. Tapi itu seneng gitu kan, oh aku udah bisa nih gitu kan. Nah dari situ tuh pengen bikin sesuatu yang lebih expert lagi gitu kan, lebih keren lagi gitu daripada yang seperti sebelumnya gitu kan. Nah dari situlah keponya gitu kan, keponya tuh ada gitu. Makanya kok bisa terus belajar terus ya dari situ gitu. Ketika udah jadi pengen lagi, ketika udah jadi pengen lagi gitu. Jadi apa ya, serunya tuh di situ kalau menurut aku ya. Ini nggak tahu nih dari yang lain ya. Kalau dari aku, kalau yang buat konsisten sih tadi ya, Android itu update terus gitu.
update. Jadi ada hal baru buat belajar, gitu. Jadi nggak bakal bosen gitu, beneran. Di dunia pekerja di Indonesia sekarang yang paling banyak digunakan itu Kotlin atau Java. Mostly masih Java. Tapi perusahaan-perusahaan besar pakai Kotlin. Tapi mostly pakai Java. Banyak banget pakai Java masih ya. Jadi kayak misalkan Tokopedia, terus Bukalapak, terus Gojek itu udah pakai Kotlin. Bahkan Gojek udah pakai Jetpack Compose Gojek ya. Udah pakai Jetpack Compose BTW. Itu keren banget. Alternatif IDE selain Android Studio. IntelliJ IDE. Satu produk tahu. Satu produknya itu JetBrains ya, sama. Android Studio juga satu produk ya, karena JetBrains ya. Jadi selain itu saya nggak rekomendasiin sih, karena di Android Studio itu udah powerful banget BTW. Udah enak banget. Kalian tinggal pakai, ya udah itu tinggal buat gitu kan. Jadi tanpa perlu mikirin IDE-nya gitu kan. Sebenarnya banyak gitu ya. Kalian bisa pakai Eclipse, bisa pakai Visual Studio Code, bahkan Visual Studio Code itu bisa bikin Android Studio, betul bisa. Jadi IDE-nya banyak, tapi yang saya rekomendasikan Android Studio. Kak V jadi mobile developer banyak nggak? Banyak. Banyak. Saya dari kuliah ya. Tadi tuh yang proyek-proyek yang saya tampilkan itu proyek-proyek ketika saya kuliah gitu. Jadi semenjak saya kuliah, saya bayar tiap bulan itu kan makan itu dari uang proyekan gitu BTW. Jadi nggak minta dari orang tua. Ini bukan sombong ya, tapi memang karena banyak aja gitu yang pengen buat aplikasi Android waktu zaman kuliah. Jadi proyeknya itu ada terus gitu kan. Ya lumayan lah istilahnya untuk dari segi mahasiswa ya gitu kan. Bener banyak. Asal kalian pintar ngelobi aja sih. Terus menurut kakak mobile development lebih baik menggunakan Flutter atau native dengan Android Studio? Kalau bicara lebih baik ya, nggak ada yang lebih baik. Nggak ada. Jadi koneksi balik lagi ke perusahaannya atau enggak bisnis dari kaliannya gitu. Jadi misalkan kalian itu startup gitu ya. Terus butuh deliver cepat, biasanya pakai agile gitu kan. Pakai agile, dia butuh deliver cepat untuk memvalidasi apakah idenya itu benar-benar valid atau enggak gitu kan. Kalau kita butuh cepat, itu kita nggak bisa pakai native. Kalau kita butuh cepat, kita nggak bisa pakai native. Kayak gitu loh. Kita bisa pakai React, kita bisa pakai Flutter gitu kan, untuk ke delivery ke usernya gitu biar cepat. Otomatis nggak bisa pakai Android Studio dong, atau nggak bisa pakai Kotlin atau nggak Java dong, ya kan? Balik lagi ke konsep daripada bisnis perusahaannya gitu kan. Kalau perusahaannya butuh cepat, ya harus pakai development yang cepat, kayak gitu. Tapi kalau perusahaannya butuh yang stable gitu kan, butuh performance yang baik gitu kan, untuk nge-handle misalkan dia udah punya user nih 1 juta gitu kan, dia ada transaksi sehari itu 10.000 gitu, 10.000 transaksi, otomatis nggak bakal bisa dong pakai aplikasi yang cepat gitu. Mereka butuh performance yang lebih gitu, otomatis harus pakai native ya kan, karena di native kita banyak banget konfigurasi yang kita bisa nge-handle bahkan ribuan jutaan orang dalam satu aplikasi secara sekaligus gitu kan, secara langsung itu bisa di native gitu kan. Tapi itu nggak bakal bisa dilakuin di aplikasi yang hybrid gitu kan, atau enggak aplikasi yang kayak React Native atau enggak Flutter gitu kan. Itu bakal lebih susah sih. Bisa, tapi bakal lebih susah. Tetapi kalau di native itu gampang. Jadi balik lagi kepada business core atau business proses daripada si kliennya atau enggak orang yang pengen bikin aplikasinya. Jadi kita nggak bisa bilang mana yang lebih baik. Oke. Perbedaan Java sama Kotlin, apakah Kotlin lebih mudah dari Java atau Java lebih mudah dari Kotlin? Not really. Kalau di Kotlin itu simpelnya ya, kalau menurut aku sendiri ya, kita tuh di Kotlin itu kan ada namanya tuh lambda function, Kotlin extension gitu kan. Terus ada tag class gitu kan, ada objek gitu kan. Objek itu benar-benar objek ya, bukan objek seperti kelas di Java gitu. Jadi hal-hal yang bikin simple itu ada di Kotlin kayak gitu. Jadi Java sebenarnya bagus ya. Java tuh bagus beneran, nggak bohong. Java tuh bagus gitu. Dan bahkan masih dipakai di beberapa backend gitu kan. Bahkan semua backend kayaknya masih pakai Java gitu kan, mostly ya. Selain PHP ya. Selain PHP masih pakai Java gitu. Tapi yang bikin kerennya di Kotlin, Java itu kalau kita ngoding Java itu bakal panjang banget. Bakal panjang banget kodenya ya. Kalau kalian yang udah pernah ngoding Java ya.
itu panjang banget. Contoh bikin getter setter deh. Coba kita cari ya dari Google ya. Kalian kalau bikin getter setter ya di Java itu pasti ribet gitu, beneran. Ya, coba ya. Build. Iya, betul. Panjang Iya kan? banget. Iya kan? Iya. Getter setter Java itu panjang banget. Coba ya. Nih, panjang banget beneran. Tapi di Kotlin itu simpel banget. Nanti aku contohin ya. Aku contohin. Satu Bentar. baris saja kalau nggak salah. Betul, satu baris aja. Bentar, ini lama banget ya. Aduh. Nah, contoh ini ya, kelas user ya. Ada dua variabel apa? String ya, username sama password. Ya enggak? Kita harus bikin setter buat username-nya, setter buat password-nya, getter buat username-nya, getter buat password-nya. Kalau di Kotlin ya, aku contohin, aku buatin sekarang. Bentar. Di Kotlin itu simple banget. Jadi kalian harus cuma bikin satu aja gitu, satu baris code ya. Itu baris code udah selesai. Oke, bentar lagi dibuka ya. Atau Android Studio aja deh. Nah, ini kan panjang gitu. Padahal dua variabel doang gitu kan. Panjang. Gimana kalau misalkan variabelnya tuh 10, 12 gitu kan. Wah, bakal panjang banget itu, berapa ratus gitu kan. Belum kalau misalkan nanti pakai parcel label. Kalau kalian ada yang kenal parcel label, kalau misalkan yang udah tahu parcel label kan, itu parcel label tuh harus bikin lagi itu parcel labelnya. Dan itu bakal panjang banget gitu kan. Percayalah. Kayak gitu. Seperti itu ya. Nanti aku sekalian nungguin loading. Kita cobain. Kita coba ke pertanyaan yang lain dulu. Salah. Mana ya pertanyaan tadi slide. Oke. Untuk development mobile, isu apa ya sering dihadapi saat koordinasi dengan tim back end yang bisa membuat menghambat development ya. Kebetulan saya back end. Oke. Kalau dari back end biasanya tuh kita tuh pusing di ini sih. Nggak ada sih. Kalau dari back end biasanya tuh gini, masalahnya bukan dari back end, biasanya dari pihak UI UX-nya. Dari pihak UI UX-nya kan kalau mobile tuh kita harus ngerancang dulu ya UI-nya ya. Nah, yang pusing tuh di UI-nya gitu. Di UI kan ada interaction-nya ya. Misalkan dari page A ke page B itu harus kirim data gitu kan. Harus nyimpen ke server kayak gitu kan. Nah, yang pusing dari back end itu biasanya tuh gimana caranya biar request dari UI tadi itu bisa diimplementasiin kayak gitu loh. Lebih susahnya di situ sih. Jadi diubah lagi, harus ada yang diubah lagi karena yang paling sering diubah tuh UI-nya gitu kan. Kalau di mobile ya, kan UI-nya diubah otomatis flow data atau request-nya tuh biasanya juga berubah kayak gitu kan. Aku contohin gimana ya? Contoh misalkan aku buka Figma. Harus di udah kebuka belum ya? Nah, ini contohnya. Nih, aku coba buat tadi ya. Aku jawab yang tadi dulu, yang kelas yang tadi dari petani code. Nah, nih. Versus developer emang kadang emang kita yang developer tuh ributnya biasanya sama tim desain gitu, bukan sama tim back end gitu. Tim back end biasanya kita sahabatan gitu kan. Kalau yang biasa ribut lagi tuh tim tester biasanya. Orang developer sama tester nih ribut nih. Ayo kita bikin di aplikasi yang bukan aplikasi ya, bikin sistem yang bagus gitu kan. Jangan sampai ada error. Pasti aja nemu error kalau orang testing bingung sih. Ributnya bisa sama tester gitu ya. Back end sama QA. Ya itu sering terjadi gitu. Oke. Udah buka belum ya? Figma tuh. Mana ya?
Jadi bimbingnya lama. Oke, kita lanjut dulu. Mana ya? Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi kalau dari segi backend sih nggak ada masalah ya. Kita nggak ada masalah sama orang backend. Kita kita berteman baik gitu kan dengan orang-orang backend. Jadi masalahnya biasanya dari UI gitu balik lagi. Terus untuk performance lebih baik pakai bahasa Kotlin atau bahasa Java. Mostly kalau performance itu balik lagi ke developernya ya. Kalau developernya jago, pakai Java pun performanya bagus gitu, beneran. Jadi balik lagi Java tuh biasanya masalahnya tuh di ini memory leak. Kalau kalian tahu pakai hash ya atau heap ya, pakai heap itu ketika kita bikin class list gitu di heap itu biasanya ninggalin memori gitu. Jadi memori itu enggak ketika kita nge-clear data gitu kan, memori itu masih tertinggal gitu biasanya. Nah, itu gimana cara kita ngoptimasi si memori tadi biar nggak terjadi memori leak gitu. Biasanya kalau di Java ya, itu orang-orang developer biasanya antisipasinya tuh nge-clear cache gitu. Ketika kita ada request yang udah selesai, jangan lupa di clear cache-nya gitu kan, biar nggak habis gitu. Jadi balik lagi ketika performance lebih baik mana? Saya bilang kembali lagi ke developernya. Kalau developernya jago kok, pakai Java juga jago. Tapi kalau pakai Kotlin untuk performance itu emang Kotlin kan desainnya udah simple gitu kan. Tapi dari segi performance memang masih unggulan Kotlin sih. Kalau misalkan developernya sama-sama jago nih. Misalkan developer jago ya, udah jago banget di Java, tapi dia juga jago di Kotlin gitu. Ketika membuat aplikasi yang sama dengan tipe performance yang sama itu jauh lebih cepat daripada si Kotlin jauh lebih cepat daripada Java. Kenapa kok bisa gitu? Karena di Kotlin tuh dia tuh optimasi kodenya tuh bagus gitu ya. Terus null safety gitu kan. Dia tuh ketika ada yang null aja tuh dia nggak mau ngerang. Jadi jangan sampai kodenya tuh ada yang null gitu kan. Ini bisa menyebabkan error leak gitu kan. Dari segi performance Kotlin udah bisa ngejaga di situ gitu kan. Udah keren banget ya kan. Apalagi nanti besok Kotlin itu kan sekarang Kotlin masih numpang ya, ini ya compilernya masih numpang di JVM ya, Java Virtual Machine masih numpang ya. Nanti besok Kotlin compilernya pakai KSP, Kotlin Single Processing. Itu compiler sendiri pakai bahasa Kotlin juga, dan saya yakin itu bakal lebih cepat daripada Java, lebih cepat daripada JVM kayak gitu. Jadi untuk performance kayaknya Kotlin menang sih. Tapi balik lagi ke developernya. Apa Kotlin untuk bisa untuk mobile game dev? Bisa. Tapi kalau misalkan kalian bikin game mobile yang native banget ya, itu biasanya pakai Unity sih, dia pakai bahasanya C# atau enggak JavaScript biasanya. Tapi kalau misalkan bisa nggak buat bikin mobile, bisa loh. Selesai. Nih ya, saya contohin ya. Tadi bikin kelas ya. Bikin kelas apa namanya? User. Sini. Oke. Kalau di Kotlin ya, ketika kita bikin kelas ini pilihannya banyak ya. Nih pilihannya ada banyak. Kelihatan nggak itu kok? Ada studioku. Nggak kelihatan ya? Oh ya, sorry. Bentar, saya semua aja kali ya, desktop aja. Set. Kelihatan? Oke, siap sudah. Udah kelihatan? Ya. Nah, kalau di Kotlin kita nih ada pilihannya nih. Ada file, ada interface, select interface, data class, enum class, select class, annotation, object gitu kan. Kalau kalian mau bikin tadi getter setter berarti namanya data class gitu kan. Udah, coba ya kita bikin data class namanya user gitu. Oke. Set. Bikin data class namanya user. Ketika kalian mau nambahin username sama password gitu kan. Ya udah tinggal tambahin aja gini. Gitu kan. File ya. Username gitu kan. Bentuknya apa? String, ya kan? File, password, bentuknya apa? String. Udah selesai. Bisa nggak satu baris? Bisa. Dibuat satu baris ya. Dibuat satu baris. Bisa nggak? Bisa. Tuh. Ini udah getter setter BTW. Dari yang tadi mana? Si petani code. Ini udah berapa tadi? Berapa baris nih kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak banget kan? Tapi di Kotlin satu baris. Ini gila banget kan Kotlin. Segila itu gitu Kotlin ya.
Ini udah bisa getter setter gitu. Ketika kita panggil di main activity, contoh ya, kita bikin instant object-nya gitu kan, call user gitu kan ya, sama dengan user ya, kan. Nah, jadi kita tinggal panggil aja gitu, nggak perlu bikin getter setter karena udah kebuat si getter setternya itu sama si Kotlin ya. Jadi user, user, nah password gitu, name ya kan, apa misalkan, ya kan, apa gitu kan, itu langsung bisa di sini. Oh ini nggak boleh ya, nggak boleh kosong ya. Jadi kalau mau dikosongin bisa sih. Jadi misalkan nullable gitu kan, ya nullable tinggal tanda tanya sama dengan null. Gitu. Jadi dia bisa nullable, gitu ya. Jadi kalau di Kotlin, jadi tanda tanya sama dengan null. Nah ini nullable. Kalau misalkan dia bisa diubah, variabelnya pakainya var, gitu ya. Jangan val. Kalau val itu nggak bisa diubah. Kayak gitu. Udah kayak gini. Nah user, nah nggak merah lagi kan. User dot misalkan passwordnya apa misalkan passwordnya lala 123 gitu kan. Terus user dot username misalkan username-nya misalkan lala. Nah, yang bikin simple di Kotlin tuh gini, bisa kayak gini. Ya, ini kan kita harus manggil user lagi kan ya. Kita bisa nggak manggil user lagi, tapi caranya gimana? Caranya gini. Kita pakai apply. Nah, ini asynchronous ya. Jadi nge-assign tapi asynchronous gitu. Jadi username langsung gitu kan. Lala. Kan? Terus password gitu. Sama dengan kan lala 123 ya lala 123. Jadi kita nggak perlu manggil user lagi kayak gitu. Udah simpel banget kan. Itu Kotlin ya. Ini sekilas Kotlin ya. Itu sesimpel itu ya. Terus tadi bicara flow ya, yang back end. Nah ini kan anak UX ya. Anak UI UX itu biasanya ribet banget ya flow-nya ya. Kalau kalian bikin aplikasi itu flow-nya banyak banget. Biasanya berubah-ubah ya. Dan yang bikin pusing itu bikin dari kita development ya sama bagian back end itu buat nyesuaiin desainnya kayak gitu. Ini buat nyesuaiin desainnya. Nah ini kan contoh nih, nah, banget kan? Ini buat forget password gitu kan. Nah ini contoh misalkan forget password gitu kan buat ngecek emailnya gitu kan ada apa enggak gitu kan. Terus nomornya sama apa enggak buat lupa sandi doang nih. Terus masukin pinnya sama enggak gitu pin lamanya gitu kan. Kalau sama baru gitu kan. Nah ini requestnya tuh kan harus disesuaikan sama UI-nya gitu kan. Kalau misalkan UI-nya ribet otomatis backend sama mobile-nya ribet juga gitu kan. Nah, balik lagi ketika ribut itu biasanya sama orang-orang UI gitu, sama orang-orang QA juga. Oke, Setelah slicing-nya ya Mas. Oh. Kayak gitu biasanya ributnya di situ. Oke, lanjut lagi pertanyaan. Untuk dapat sertifikasi Google seperti penyekatan harus menguasai apa aja sih? Kalau di Kotlin tuh kalau sertifikasi kemarin ya belajarnya tuh jadi kita tuh bikin aplikasi, bukan bikin aplikasi sih, ngelengkapin aplikasi yang udah ada. Jadi ada beberapa kode yang kosong gitu. Nah di situ belajar live data gitu kan, belajar paging, kan harus belajar paging, terus belajar pakai view model yang benar, terus belajar testing ya. Ada di Android itu ada testing UI sama testing unit kayak gitu. Kalian harus belajar itu juga penting banget. Terus apa lagi ya? Data store gitu kan, cara nge-storing data lokal itu seperti apa, nge-fetch dari API itu seperti apa gitu kan, scheduling, bikin scheduling, terus bikin notification kayak gimana, notification yang notification udah banyak ya, notification biasa, notification bentuk kayak email, kayak chat kayak gitu, kalian harus bisa juga. Terus scheduling juga ada banyak, scheduling yang dia periodik atau scheduling periodik itu misalkan berulang beberapa jam sekali gitu, atau scheduling yang dia tuh per hari atau per minggu atau bahkan per tahun gitu. Jadi itu kalian belajar basicnya di situ sih. Itu udah expert sih beneran, nggak ada basic sih. Kalian harus belajar itu buat sertifikasi Android gitu kan di Kotlin. Nyoba-nyoba aja dulu gitu. Pernah ragu atau minder nggak sama kemampuan coding diri sendiri atau bikin sendiri ketika bikin project bareng developernya, terus gimana cara nganalisa hal tersebut? Kalau minder sih enggak ya. Kalau minder sih enggak, malah termotivasi gitu. Wah, gue belum bisa kayak dia nih. Gue harus bisa kayak dia kayak gitu. Biasanya tuh kayak dikejar gitu.
tolong ajarin dong gitu kan, gue nggak bisa di sini nih gitu kan, terus masih pusing di sini nih, ajarin dong gitu kan. Jadi lebih ke nggak usah minder tapi minta tolong aja gitu buat ngajarin, buat sharing. Biasanya kalau teman-teman developer di komunitas tuh mereka nggak ada yang jaim, beneran. Jadi mereka ya kalau mau belajar ya ayo kayak gitu, ayo belajar bareng kayak gitu kan, kita kapan sesinya biar bisa belajar bareng gitu. Karena mereka orangnya benar-benar terbuka gitu. Ketika kita belajar ngajarin orang gitu ya, ngajarin orang itu ilmu kita tuh nggak bakal berkurang tapi malah nambah gitu, karena kita pasti ingat lagi gitu kan. Database apa yang paling bagus dipakai buat mobile dev ya? Database kalau lokal database-nya tuh pakainya SQLite ya kalau di mobile ya. Kalau lokal ya pakainya SQLite. Tapi kalau misalkan apa namanya, yang udah di store di internet gitu kan banyak sih database yang bagus-bagus, bisa pakai Postgre juga bisa kok, pakai SQL kan base-nya. Kalau Postgre itu Postgre, kalau kalian mau yang NoSQL berarti pakainya MongoDB atau pakai Firebase juga boleh kalau misalkan online gitu kan. Tapi kalau lokal bisa pakai SQLite gitu kan, atau enggak yang lokal dia kayak self preference gitu kan, dia maunya sementara itu bisa pakai data store. Oke, ada pertanyaan lagi nih di chat, ada nggak? Udah, ada pertanyaan lagi. Seru banget ya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya mau dikit cerita juga sih. Mungkin Boleh. apa ya? Kan tadi mungkin ada teman-teman yang bingung nih. Kayak tadi ada pertanyaan kayak masih membandingkan kayak Flutter dan kayak framework dengan native segala macam yang saya lihat seperti itu. Mungkin mana tadi? Tadi ini. Iya, yang itu. Nah, kayak gitu kan sebenarnya mungkin kita perlu ngeliat purpose kita dalam target gitu. Mungkin kayak Mas Dery udah tahu purpose-nya, saya pengen di mobile dev gitu, karena udah dari pahit getirnya udah tahu gitu. Aku dulu bikin mobile dev gitu. Masa aku pengen ibaratnya nggak mau deh aku pindah ke lain, udah nyaman di sini. Mungkin udah dapat purpose-nya di situ. Mungkin yang lebih dasar adalah kita bisa mencari purpose-nya gitu. Karena saya pun juga dulu kebanyakan main, ibaratnya saya nyoba banyak hal, cuma nggak dapat purpose-nya gitu. Tapi udah dapat purpose-nya, saya harus seperti ini gitu. Saya dapat kulit-kulitnya doang saat itu. Misal belajar Flutter, bisa doang gitu. Tapi nggak jago-jago amat. Beda kan dengan orang yang memang T-shirt benar-benar dia condong satu seperti itu. Mungkin dari teman-teman bisa seperti itu. Nggak apa-apa tadi dibilang Mas Dery adalah nyoba semua, tapi kembali lagi kita perlu punya purpose, tujuan, makna ngoding itu ngapain gitu. Nice, betul. Ada apa ya? Ada yang ingin kita capai. Misal kalau dari teman-teman ada yang memang tujuannya bikin bot ya, sesimpel itu bikin bot, atau pengen otomasi, berarti itu larinya ke Python, larinya ke ML, daerah-daerah sana lah ibaratnya. Nggak mungkin kan kita menguasai dua hal, ML dan misal front end, misal itu yang sangat jauh ibaratnya. Itu nggak bisa. Memang harus standing out with one stack sih. Itu. Soalnya saya juga pernah ngerasain pengen semua nggak bisa semuanya. Betul, susah gitu. Superman. Emang jadi Superman tuh nggak bisa. Engineer yang udah jago juga megangnya cuma satu ya. Kalau susah atau pusing. Ya. Keduanya ya. Iya benar. Nah, engineer yang udah saya kenal itu, ya megangnya satu. Misal dari Ruby, ya stack-nya udah Ruby atau stack-nya udah di back end kayak gitu. Betul. Kalau nyoba yang front end mungkin ya mentok-mentok tahu lah slicing, cuma nggak sampai yang mereka tahu interaksi yang kayak di JavaScript interaksinya kayak gimana tuh, nggak sampai sana. Ya, mungkin kalau misalkan backend ke backend lagi, misalkan backendnya dulu pakai PHP gitu kan, PHP, terus pindah ke Golang, itu bisa gitu karena basicnya tuh udah ada gitu, gitu. Jadi migrasi itu gampang gitu, sebenarnya. Tapi kalau belajar hal baru tuh susah, beneran. Jadi memang kalian harus tahu dulu basicnya tadi, bener dasarnya dulu, tahu dulu semuanya. Nah, yang buat kalian nyaman buat belajar tuh mana gitu. Pilih satu. Kayak gitu. Mencari purpose itu. Jadi kemarin tuh saya dibekalin, maksudnya dikasih sama
Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu, Mas Iqbal Farabi, engineer-nya Gojek, bilang Iqbal. yang pertama tuh kalian rutin, kalian praktis dulu, nyoba dulu, terus rutin. Nanti pasti kalian tahu kalian tuh di mana. Kayak misalnya Diana, Nana nih, dia nyoba terjun di JS, nyoba bikin aplikasi, dia stay-nya sampai sekarang yang saya tahu adalah dia di mobile dev tapi di JS gitu, jadi React Native kayak gitu. Mungkin kayak Mas Dery di Kotlin karena berangkat dari awal adalah Android, ya udah kayak gitu. Teman saya pun ada juga yang kayak gitu, dia berangkatnya memang dari mobile sampai sekarang ya engineer di Bineka gitu. Bisa nggak lari-lari nggak jauh-jauh sih dari yang udah dipelajari gitu. Nah, ada lagi ya teman-teman yang mau sharing? Kurang kan? Iya, bisa pada diem mulu. Malu-malu mungkin. Ayo, di sini ada yang mau sharing nggak? Ayo Diana sharing. Kalau aku sih sama sih, coba-coba dulu juga semuanya dari web awalan terus back end nggak suka, tiba-tiba pindah ke React. Lalu React itu ada teman kan di framework seperti Boiler gitu, terus diajarin dia gitu, terus jadi enak aja gitu kan pakai framework dia. Baru belajar ke dasarnya gitu, tapi aman-aman aja sih, happy enjoy gitu, walaupun ada bugnya ya santai aja gitu. Ada lagi nih implementasi aplikasi yang temanya computer science kayak gitu, atau misalkan machine learning gitu kan ya. Terus apa bisa import model TensorFlow-nya? Bisa. Saya kan kemarin juga bikin aplikasi yang ini apa namanya? Dia nge-importnya pakai TensorFlow. Jadi sebenarnya banyak ya gimana cara kita nge-import model machine learning itu ya di Android ya. Itu ada 2 cara sebenarnya. Nah, ini nih. Kita contoh ini. Bukan ya? Oh, iya, benar. Jadi ada 2 cara. Kalian bisa pakai App Engine. App Engine itu Google Cloud Platform ya. Google Platformnya dari Google atau engine di Google. Kalian bisa pakai itu. Nanti jalannya dia by server. Jadi on cloud machine learning. Jadi kita tinggal nge-request, nanti dia yang nge-proses kayak gitu. Nah, ini kalau saya nih, ini on cloud ya, on cloud machine learning. Jadi kita base database dari Firebase, ada GCP Google Cloud Platform, dia untuk nge-store apa namanya machine learning-nya, terus nanti dia di-fetch dari Android kayak gitu. Nah, itu cara yang pertama gitu kan. Cara yang kedua, kalian bisa pakai kernel Linux ya. Kernel Linux. Jadi kalian naruh apa namanya machine learning di sana, model machine learning-nya ditaruh di kernel Linux. Ya udah tinggal jalanin kayak gitu. Jadi tinggal panggil aja kayak gitu. Jadi ada 2 cara. Kayak gitu. Bisa pakai GCP atau bisa pakai kernel Linux ya. Nah, tapi saya sih sarannya kalau misalkan dia modelnya nggak berubah, artinya modelnya stuck kayak gitu aja, misalkan dia modelnya cuma buat ngebaca QR code gitu kan, atau ngebaca apa gitu machine learning-nya gitu kan, untuk identifikasi apa gitu kan, artinya nggak ada perubahan di sana, nggak ada mesin yang buat dipelajarin lagi, ya udah pakai kernel Linux aja karena dia fixed kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan dia berubah, misalkan dia bisa belajar lagi gitu kan, aku saran pakai GCP. Jadi kalau di GCP kita database yang habis dia nge-record itu bisa di-save lagi, bisa di-train lagi gitu. Jadi nanti modelnya tuh update terus. Itu lebih bagus. Ini ada yang nanya lagi nih, Muhammad Aprianur, silakan monggo. Open mic aja, apa-apa. Izin masuk Kak, izin bertanya. Iya, monggo. Saya di sini masih seorang mahasiswa Kak di Universitas UPR. Jadi mungkin cerita sedikit ya Kak. Mungkin nggak semua yang masuk di teknik informatika tahu mau ke arah mana. Kan ada IT support, ada game developer, dan lain sebagainya Kak. Dan seperti yang Kakak bilang tadi, kalau lebih baik kita jago di satu hal daripada kita pegang semua tapi kita cuma sekedar bisa Kak. Nah, cara supaya kami yang masih baru ini tahu kemana kami harus mendalami, misalnya kami pilih
apa gitu Kak? Apakah ada tipsnya Kak supaya takutnya misalnya gini Kak, udah mendalami sesuatu ternyata yang didalami itu kurang bagus Kak. Kan kita juga melihat dari prospek di mungkin ada yang mau kerja di daerahnya gitu Kak. Oke. Mungkin lebih ke arah tips buat milih apa yang mesti didalamin gitu Kak. Takutnya malah salah ambil yang didalamin, jadi takutnya waktunya terbuang sia-sia gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke. Tadi siapa namanya? Muhammad Aprianur Kak. Aprian ya. Aprian aja nggak apa-apa ya? Oke, Iya boleh. Aprian. Jadi, oke, tipsnya gini ya. Kalau misalkan kalian mau belajar ya tadi ya, ketika kalian udah belajar semuanya ya, otomatis kamu tuh udah nyemplung. Kalau misalkan gini, istilahnya nentuin mana kolam yang paling bagus gitu kan. Kan harus nyemplung semuanya kan kolamnya. Wah, aku udah nyobain ini kolam ini enaknya di sini, kolam ini enaknya di sini gitu kan. Kalian udah tahu gitu kan gitu. Kolam ini tuh bakal prospeknya di Indonesia tuh seperti ini. Jadi kalian emang harus bener-bener nge-research ya di bidangnya itu ada nggak sih pasarnya gitu. Contoh misalkan bahasa apa ya yang nggak terlalu familiar di Indonesia tuh Samarin contoh. Samarin tuh mobile juga. Samarin di Indonesia tuh nggak terlalu familiar kayak gitu kan. Tapi kan pengen belajar ke sana gitu kan. Otomatis kalian harus tahu purpose-nya gitu. Kalau kalian kerja di Indonesia, nggak bakal bisa dapat tuh, susah dapatnya gitu kan. Tapi kalau kalian carinya di luar, kemungkinan dapat nggak? Bakal dapat kayak gitu. Jadi balik lagi, purpose diri kalian, tadi balik lagi kata Mas, siapa tadi? Kata Masnya tadi, Eko. Mas Eko, tadi kalian tuh harus tahu gitu, prospek ke depan bagi saya itu mau kemana, ya kan? Saya mau jadi apa, kayak gitu kan? Kan harus nge-research juga pasarnya, ada nggak sih development ini tuh laku nggak sih, kayak gitu kan? Atau nggak kalian punya purpose yang lain, misalkan, oh saya belajar ini tuh untuk membangun desa saya sendiri, saya nggak mau kerja di Jakarta atau mau kerja di suatu perusahaan, gitu. Tapi saya mau bikin startup sendiri, gitu kan, yang memanfaatkan teknologi seperti ini, gitu kan? Otomatis kalian harus belajar kan dengan teknologi yang seperti itu karena kalian sudah tahu gitu teknologi bakal kalian pakai, ya kan? Jadi gimana cara nentuinnya? Kalian harus tahu pasarnya, tujuan diri kalian sendiri, gitu. Kalian mau kemana, gitu kan? Ya memang benar nanti sia-sia kalau kita misalkan nggak tahu pasarnya, nggak tahu implementasinya. Jadi mulai sekarang kalian coba research mana yang benar-benar cocok sama kalian, kalian nyemplung ke sana. Oke. Jadi balik lagi dari passion kalian itu nyambung gitu kan, kalian suka, prospeknya kalian ada, kalian cocok, itu yang kalian harus dalamin kayak gitu. Kalau kata aku sih gitu ya. Ya benar sih. Mungkin ada yang lain mungkin kalau kurang jawabannya silakan ngobrol lagi. Apa Pak? Mungkin aku mau nambahin dikit. Udah benar sih sebenarnya dari Mas Dery seperti itu. Jadi aku tuh sering baca di Twitter gitu kan keluhan teman-teman yang masih early stage yang masih baru adalah mereka bingung nih mau nentuin karena field-nya di IT itu luas banget. Kita ya nggak usah bicara yang developer aja deh. Di luar developer kita mau bicara data, cyber, sama dev. Dev itu terbagi lagi nanti. Mobile dev pun terbagi lagi. Pasti kita akan pecah duluan kayak pusing duluan seperti itu. Nah mungkin benar tadi nyoba dan nyobanya itu jangan sekedar ibaratnya gue udah bisa install, gue udah bisa hello world. Minimal mungkin kita bisa cari UD kalau yang bisa logiknya cari UD sampai cari UD dan di show, ditunjukkan ke teman-teman bahwa ini loh aku. Nanti akan ada yang minta ajarin dong, minta bikinkan dong. Itu kayak ada nilai apa emosional yang wah gue bisa. Nah, mungkin seperti itu. Terus aktif di komunitas yang itu kita bisa kontribusi. Satu komunitas yang kita bisa kontribusi itu lebih bagus daripada kita join banyak komunitas cuma numpang. Karena pengalaman saya sendiri adalah ketika saya numpang doang dan saya ya tadi saya bilang banyak main-main dan banyak jalan-jalannya doang. Kayak saya nyoba desain juga, saya nyoba di bahkan beberapa ya saya bilang adalah saya nggak dapat purpose-nya. Sampai akhirnya saya join program kemarin adalah
dinasehatin kalau baru masuk itu choose one senjata. Biasanya kayak milih salah satu dulu. Kalau kita nggak bisa milih salah satu, tadi nyobain sampai kita dapat nih salah satu, tekunin. Kalau masalah pekerjaan, kita bisa menentuin juga target kita mana. Kita mau tech company kah? Kita mau di pemerintahan kah? Atau kita pengen bangun startup sendiri kah? Kita mau on-site kah? Kita pengen remote working kah? Kalau remote working, kita mau targetnya mana dulu? Misal langsung tembak California, nembak Singapura, nggak apa-apa. Tapi kita sadar diri bahwa kalau kita tembak ke sana, turunannya di mana nih? Misal kita pengen di Shopee Singapura misal. Shopee Singapura, kita field-nya di sana apa? Requirement-nya apa? Oh, requirement-nya persyaratannya adalah Java. Persyaratan bahasanya ini. Nah, kita pelajarin. Nah, ketika nggak dapat, di Indonesia ada nggak yang setara, yang sama? Mungkin yang lagi hype, misal kalau di front end adalah React dan di backend adalah Golang dan Node.js. Nah, kita bisa cari itu prospek yang seperti itu seperti apa, kayak turunannya gitu. Dan saya yakin, saya agak juga sih, kayak ke depan tuh teknologi tuh mau dia sekedar bikin aplikasi sederhana, pasti kita dilihat karena hari ini pemerintah sendiri kan udah gaungkan kayak 1000 startup. Sekarang tuh early stage startup tuh banyak yang mencari gimana kita bisa mengembangkan, ya minimal kita aktif di GitHub dan kita tahu kita bisa bikin project, kita bisa bikin porto. Itu sih kalau menurut saya. Betul banget. Jadi show off, kalian bikin apa aja, show off aja di GitHub gitu kan, entah itu projectnya ecek-ecek atau apa, yang penting ada gitu. Ini ada pertanyaan dulu nih, spek minimal untuk dev mobile, spek minimal apa nih speknya? Spek laptop kah? Siapa nih? Spek minimal. Mungkin spek laptop dan laptop, ya? spek otak mungkin. Dan semua orang bisa. Iya. Orang bisa. Bahkan yang teman-teman saya tuh mereka jurusannya jurusan fisika gitu kan, jurusan psikologi, itu belajar Android gitu, beneran. Jadi semua orang sebenarnya bisa gitu kalau emang punya keinginan ya. Gitu kan. Kalau laptop sendiri ya, kalau dari saya sendiri sih minimal ya RAM 8 GB sama SSD aja gitu. Udah cukup banget beneran. Yang penting SSD sih, soalnya kan dia biar ngeprosesnya cepat gitu kan kalau SSD. Kalau pakai HDD lama sih. Udah sih, sesimpel itu ya, nggak perlu graphic card sama sekali, nggak perlu. Nah, lagi udah kecemplung itu, kalau udah kecemplung tuh kayak tutup mata udah sama teknologi sebelah tuh. Iya, buat apa kan? Udah megang uang, udah nyaman, udah punya ekosistem. Iya, betul. Gak apa, backend juga seru kok. Kuat iman aja. Nah, iya bener, itu aja kuat iman. Jangan kalau nggak kuat ya itulah. Kalau ke sebelah nanti ya. Lihat. Wah, sebelah bagus, sebelah hype, sebelah rame, belok nanti. Common issue banget. Ini sih kalau pengen belajar atau lagi nge-develop sesuatu ya, atau lagi belajar sebuah teknologi, kalian cari komunitasnya. Kalau kalian nggak cari komunitas itu bakal susah gitu, karena nggak ada yang ngebantuin biasanya nantinya. Jadi kayak stand alone gitu kan, developer stand alone, keren banget. Itu susah itu, stand alone itu beneran. Jadi emang kalian harus cari komunitasnya biar ketika kalian stuck ada temennya gitu kan, yang bisa nyariin sesuatu gitu. Karena kemungkinan stacknya kalian tuh bisa udah di solve gitu sama teman kalian gitu kan. Jadi lebih nyaman aja gitu kan. Kalau misalkan mau sharing juga bisa lebih gampang gitu. Seperti itu. Jadi biar lebih survive-nya lebih lama. Nah, lagi nggak? Ini Mbak Ainnya kemana nih? Yang ngajakin saya buat join ini. Hai. Oh itu. Masih di luar. Masih di jalan, baru landing banget. Thank you Mas Terry udah sharing. Sepertinya antusias teman-teman hari ini keren juga nih. Iya, sama-sama. Sukses terus Mas Terry. Amin.
Ya, silakan dilanjut Nana dan Mas Eko. Oke, siap. Ini kita sampai jam berapa ya? Kalau masih lama, nih aku mau ngambil casan nih bentar. Sampai jam berapa kita? Kalau di jadwal itu sampai jam 16.45 sih. 16.45. Iya, Bentar lagi 15 berarti ya. menit lagi. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Ini aku gimana, masih stop sharing apa stop share aja dulu ya? Gak apa, nanti sharing-sharing aja gitu. Kalau buat spek ya tadi mungkin teman-teman bisa googling, dan googling itu salah satu apa ya, soft skill. Hal wajib yang harus bisa ya. Iya benar. Kalau nggak mau di roasting sama yang maksudnya yang umum-umum ya. Kalau kita memang nanya problem mungkin akan di solve. Cuma kalau yang masih common question kayak pertanyaan umum, mending kalian tanya dulu deh. Sama Google. Iya. Kalau nggak mau Sebelum tanya ke yang lain. kalau nggak mau digoreng, nanti baper nanti. Oh ya, Mas, mau tanya, Hektopes itu 4 kali pull request atau 5 kali? 5 kali. 5 kali? request. Iya, kata temanku 4. 5. Oh, Dikit kok 5 kali full request tuh. Dikit banget. ya berarti kurang dong 1. Ya nggak apa-apa, full request lagi aja. Iya. Dikit kok full request 5 tuh. Aku kalau bikin aplikasi kan biasanya bikin isu gitu ya di GitHub itu kan ada isunya, bikin isu. Jadi per fitur, misalkan fiturnya ada 10 ya udah nanti pull request 10 kali gitu kan. Belum nanti revisiannya gitu kan, pull request lagi. Jadi 5 kali tuh bentar banget itu. Lumayan dapat kaos, dapat stiker ya kan. Iya. Oktoberfest setiap tahun ada. Baru tahun ini sih aku ikut. Oh, iya. Jadi tanya-tanya teman juga. Seru itu. Sebenarnya Oktoberfest tuh ditujuin buat yang pemula-pemula sih. Buat orang yang pertama kali baru nyoba GitHub kayak gitu kan. The first time using istilahnya contribute to open source program untuk aplikasi open source gitu kan. Tujuannya gitu sih. Biar Ya. Terus ada itu juga event ini tanggal 27 28 itu ada Android Developer Summit. Silakan kalau mau ikut ya. Android Developer Summit. Ntar nih aku cari infonya linknya. Summit 2021. Terus Firebase Summit itu tanggal berapa ya? Nah ini silakan kalau mau join. Ntar aku set itu tuh chatnya. Bangkit tuh. Apa nih? Iya bangkit buat mahasiswa aja. Bangkit buat mahasiswa aja. Waktu itu saya ikut banget waktu masih mahasiswa ya. Itu Developer Summit, terus Firebase Summit, ada Firebase Summit juga dekat-dekat ini. Kalau ada opportunity buat join program apapun itu, join aja sih. Nggak apa-apa. Nih Firebase Summit tanggal 10 November. Kalau yang Android bulan ini ya tanggal 27-28. Paling ngomongin Cetek Kompos sih yang baru pasti. Mungkin kalau buat teman-teman mahasiswa di sini yang masih KTM-nya belum bolong, belum ibaratnya masih jadi mahasiswa adalah aktif cari informasi kayak ID-Camp, terus apalagi ya di coding itu afiliasinya sama ID-Camp, BDD, Backcraft. Ya BDD, Backcraft, terus tadi Bangkit juga. Terus Dikit Talent. Ya itu juga. Jadi kalau ada ibaratnya yang bawa banyak gretongan gratisan tuh udah ikut aja dah. Ikut aja, nggak apa-apa. Gratis mah. Yang penting kitanya konsisten nggak bisa. Gitu. Iya, dan sebelum ada perubahan baru sih kemarin yang saya tahu adalah kalau ikut BDD, kalau kita nggak
ada Iya, punishment, ada punishment, ada penaltinya. ada penaltinya gitu. Jadi benar-benar ngebuat kita konsis gitu. Karena Terus memang banyak yang disalahgunain waktu itu. iya ibaratnya to get a sertifikat aja gitu. Jadi lebih pokoknya kalau udah nggak memaafkan nyesel pasti lah, apalagi kalau kena punishment atau penalti ya selesai sudah. Iya, nggak dapat beasiswa lagi nanti besok. Iya bener, jadi kayak ya susah deh ngurusnya mungkin gitu. Apa lagi ya yang saya tahu itu kalau dari Tokopedia program Iya, magang dev iya, camp, DevCamp tahun Nah, 2001. terus kalau dari Gojek kemarin generasi gigis cuma nggak ada Bi- learn and Pad. Iya, nggak ada Dari- sih. nggak Bisa ada. ini sih summer camp biasanya, atau enggak winter camp biasanya kalau kalau Gojek Oke. bisa ada. Nah itu juga nanti teman-teman bisa cari winter camp apa event-event yang relate sama apa yang pengen kalian masukin gitu. Karena kita belajar, kita hari ini belajar bicaranya tentang Android, ya mungkin kalian bisa mencari hal-hal yang berbau Android seperti itu. Banyak loh sekarang pemerintah udah lagi Mas Nadiem udah jadi menteri, programnya udah gila-gilaan. Sangat dimanjakan kita sebenarnya. Iya, sampai ada jokes kemarin nggak usah kuliah katanya. Iya. Malah saya sebenarnya apa ya, nyesel lulus cepat itu. Nyesel beneran. Ini program Programnya Kamus Merdeka tuh enak-enak Iya. banget beneran. Iya benar. Ada bohong. bootcampnya Gila. lagi, Betul. bootcamp gratis. Itu gila banget beneran, nggak bohong. Ikut Aduh, deh. sayang banget nggak dapet. Nggak dapat, orang udah lulus gimana coba ya Saya kan. kan perlu. Aduh. Bingung juga kan. Ya udahlah ya udah lulus kan. Nggak bisa ngikut dong gitu kan, minimal di situ semester 5 sampai semester 7 gitu kan. Ya lulus gitu. Iya benar. Adapun saya nggak apply kemarin karena masih jadi mahasiswa kan, nggak dapat juga. Susah emang. Ya. Mas kamu udah mau lulus gitu mas, nanti aja. Iya benar. Suruh mandiri kayaknya. Padahal Iya. apply-nya tuh kemana ya? Ke Binar sama Altera. Benar. Iya. Binar kan. Banget sebenarnya. Aduh. Ya udah deh, saya melanjutkan yang kemarin di Gigi. Masih kuliah, masih banyak yang gretong-gretongan gitu kan, ikut dah nggak apa-apa gitu kan, daripada harus ngeluarin uang gitu kan. Kalau udah kerja kan ya otomatis harus keluarin uang sendiri. Iya benar. Kayak gitu, makanya kalian harus memanfaatkan tuh program-program yang tadi. Jadi apa istilahnya, skeptis nggak apa-apa gitu, jadi skeptis buat hal-hal yang kayak gitu ya. Ini bagus nih gitu kan, ikut gitu. Jadi jangan malu-malu lah. Benar sekali. Masih mau kuliah 7 tahun. Jangan juga. Saya kira aku Kelamaan. saya bacanya 7 semester, 7 tahun. Jangan juga. Nanti renim kalian. Jangan juga. Keren. Ini antusiasnya banyak banget nih dari teman-teman. Ada lagi dari teman-teman. Kalau Android sekarang sih, kalau saya sendiri juga masih belajar ya Android ya, jadi nggak berhenti gitu. Jadi saya sekarang lagi belajar JP Compose kayak gitu kan. Kemarin habis migrasi itu aplikasinya saya. Jadi Android 12 itu kan dia base-nya ini ya, kalau sedikit cerita ya. Jadi Android 12 itu base-nya kalau kita ganti wallpaper itu tema HP-nya itu ganti semua. Kita ganti wallpaper, tema HP-nya itu ngikutin wallpaper yang misalkan wallpaper-nya itu dominan warna biru gitu kan. Nanti sistem tema dari HP kita tuh warna biru juga gitu. Nah, itu sistem yang Android 12 gitu kan. Tapi belum rilis kan Android 12, masih beta gitu kan, masih dicoba-coba gitu kan. Nah, saya kemarin tuh bikin gitu aplikasi yang serupa gitu kan. Yang buat nge-redirect apa namanya? Atau nge-generate warna gitu dari sebuah gambar itu. Terus saya migrasiin ke JP Compose gitu. Itu juga lagi belajar juga JP Compose. Jadi masih baru banget saya juga di JP Compose gitu. Karena emang seru sih belajar JP Compose. Jadi nggak bakal selesai kalian kalau belajar di Android itu beneran. Ada aja hal yang aneh yang kayak dipelajarin gitu. Developer itu nggak pernah stop belajar. Tuh, Meleng serunya sedikit. di situ. Meleng sedikit ada. Ketinggalan. Itu kayak mentor saya tuh si Bang Agung ya. Jadi dia tuh udah setahun kerja di backend ya. Jadi backend. Terus ada
ada proyek yang masuk Android, udah jauh banget ketinggalan, loh Android udah nyampe sini ya. Ini saya belajar baru nyampe sini loh kemarin gitu kan. Jadi udah jauh banget gitu gap-nya gitu kan. Makanya kayak ketinggalan banget tuh. Tapi kalau belajar Android tuh harus tahu-tahu ini juga, info-info juga, update-nya apa nih, yang lagi baru apa nih, yang lagi hype apa nih kayak gitu. Jadi jangan apa ya, jangan sampai ketinggalan gitu. Dan enaknya tuh di situ karena kita bakal belajar terus sih gitu. Kalau di developer ya pasti belajar terus sih. Nggak hanya Android sih, semuanya. Mana ada lagi nggak nih? Oke, sepertinya cukup aja ya di sharing sore ini. Mantap banget sharingnya Mas Dery. Mungkin di sini teman-teman bisa nambah motivasi dalam belajar mobile developer. Mungkin Mas Dery bisa kata-kata closing gitu. Closing apa ya? Intinya sih konsisten ya. Jadi ketika belajar itu nggak bisa instan. Tadi kayak tadi aku bilang, Indomie aja tuh ketika kita pengen makan itu direbus dulu gitu. Indomie instan itu pun harus direbus dulu gitu. Kita nggak bisa langsung makan gitu. Jadi emang ada stepnya, walaupun lama nikmatin aja. Jadi, intinya sabar gitu. Sabar, nikmatin proses, dan kan pasti bisa dapat. Oke. Mungkin kita sebelum penutupan live meeting, kita foto dulu kali ya. Ada kenang-kenangan gitu. Ayo, pan kamera semuanya. Oke. Yo, on Oke, nggak apa. kan meni Banyak kaset kan? pisan, meni kaset. Ya kan, nggak open cam dari tadi. Oke, jadi cuma satu layar sekali aja nih. Iya, sekali aja ini. Oke, tahan dia. Saya 1, 2, 3. Ya, belum nih, ayo ditungguin nih Ayo, yang belum belum nih. yang mau open cam, ayo ditungguin nih. Kita tungguin nih. Jangan malu-malu. Nggak apa-apa. Sekali doang nih, cepet deh. Iya, sekali jepret nih. Kalau nggak ada, ayo Fajar Rizky. Oke. Oke, saya jepret 1, 2, 3. Oke. Oke. Eh, Tadi kan Oke. masuk postingannya ini kan di Instagram ya kan. Iya, tuh. Ya, mantap. Oke, keren Mungkin banget. itu aja semuanya dan sampai jumpa di Lain kesempatan. iya. Oke. Oke. Makasih ya, Thank you Mas semuanya. Dery. Thank you. Thank you Mas Dery. Main-main Ya, lagi ke sama-sama, Mbak Kalteng. Ain. Boleh. Kita juga pernah ke Kalimantan ini beneran. Kayak Ya, harus main saya. Ya, iya siap. betul-betul. Terima kasih. Keren. Baik semua, makasih ya hari ini. Dadah. Bye semuanya. Makasih. Go end meeting ya. Ya, bisa. Bye. Ya. Bye.